Bismillahirrahmanirrahim. Suaminya anaknya teman saya ini ada affair dengan wanita lain itu di luar gitu Pak Ustadz. Akhirnya ketahuan lah gitu kan. Ketahuan teman saya ini marah, nggak terima ya. Pokoknya saya minta ini anak saya diceraikan deh gitu. Teman saya itu begitu. Nah, Patung temennya itu anaknya laki perempuan? Perempuan. Wanita anaknya. Merasa Iya, jadi teman saya itu merasa disakitin gitu anaknya itu. Pas mau di kasus ini mau diceraikan itu Pak Ustadz, lah anaknya teman saya ini hamil. Oh, iya. Tapi tetap teman saya itu tidak terima gitu Pak Ustadz. Minta dia pokoknya diceraikan. Itu menghadapi kasus seperti ini bagaimana itu sebaiknya itu Pak? Ya kalau memang itu hamil ya nggak boleh berpisah. Oh gitu. Sampai idah ya? Sampai masa idah. Ya. Oh sampai dia melahirkan dan masa idahnya berakhir. Ya seperti itu. Sebenarnya secara Islam seperti itu. Dan tidak boleh dicerai. Nah kalaupun memang pengennya pisah, monggo-monggo aja, namanya manusia kan semaunya sendiri. Kalau momennya Islam nggak boleh selingkuh, dia selingkuh, monggo-monggo aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil hamdil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dalam channel kita Urau Surau. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan serta dalam limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik saudaraku, seperti biasa, seperti video telah kita saksikan di awal tadi, ada sebuah pertanyaan dari Pak Tung yang mana dia mengutarakan sebuah peristiwa, sebuah kejadian yang mana ada seorang anak perempuan yang dia khianati oleh suaminya, kemudian oleh orang tuanya diminta akan cerai. Kemudian pertanyaan ini dibawakan dan ditanyakan kepada Ustaz Anu. Kemudian Ustaz Anu mengatakan bahwa tidak boleh menceraikan, mentalak istri ketika lagi hamil. Tunggu dulu sampai dia melahirkan dan masa iddahnya selesai. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, benarkah jawaban yang telah disampaikan oleh Ustaz Anu bahwa tidak boleh menceraikan seorang perempuan ketika lagi hamil? Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin kita sampaikan apa yang telah disampaikan oleh para ulama dan apa pula yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ada sebuah peristiwa di mana Abdullah bin Umar adalah anak dari Umar bin Khattab ketika Abdullah bin Umar ini menceraikan istrinya ketika lagi haid. Kemudian peristiwa ini dibawa oleh Umar bin Khattab kepada Rasulullah SAW. Kemudian Umar bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang anaknya yang menceraikan istrinya dalam kondisi haid. Maka ketika itu Rasulullah bersabda, "Murhu falyuraji'ha thumma liyutalliqha tahiran aw hamilan." Rawahu Muslim. Hendaklah Abdullah bin Umar itu kembali lagi kepada istrinya. Kemudian jika maupun ditalak istrinya, maka talaklah, ceraikanlah istrinya dalam kondisi suci ataupun ketika hamil. Inilah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bisa kita ambil dua kesimpulan bahwasanya dalam melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini. Yang pertama adalah tidak bolehnya menceraikan istri dalam kondisi haid. Ya, tidak boleh menceraikan istri dalam kondisi haid. Kemudian yang kedua adalah boleh menceraikan perempuan ketika lagi hamil berdasarkan hadis yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang kejadian Abdullah bin Umar ini. Kemudian kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh para ulama, yakni diantaranya adalah Imam Nawawi rahimahullah di dalam Sahih Muslim fi Syarhin Nawawi juz 5 halaman 325, fihi dalalatun li jawazi talaqil hamili allati tabayyana hamluha wa huwa madhhabus Syafi'i. Di dalam hadis ini kata Imam Nawawi, ini adalah dalil membolehkan untuk mentalak, menceraikan seorang istri yang jelas kehamilannya, maka inilah pendapat dari mazhab Syafi'i. Jadi menurut Imam Nawawi boleh
menceraikan, mentalak seorang istri yang lagi hamil berdasarkan hadis yang telah kita bacakan tadi. Dan pendapat ini bisa dilihat di dalam Sahih Muslim fi Syarhin Nawawi juz 5 halaman 325. Ini adalah jawaban yang bisa kita sampaikan. Berarti apa yang disampaikan oleh Ustaz Daudo tidak membolehkan, ternyata Nabi membolehkan dan para ulama pun membolehkan mentalak dan menceraikan istri dalam kondisi hamil. Bisa. Ustaz, saya mau nanya. Jika di akhirat itu ada kesaksian tangan, mulut, dan lain-lain, berarti manusia itu telah didakwa oleh Allah adalah buruk, sehingga sehingga orang itu tidak terima, mau berkata membantah, tapi mulut dan tangan menjadi saksi. Apakah demikian, Ustaz? Iya betul, insya Allah kurang lebihnya seperti itu. Lain lagi orang yang sudah baik nggak mungkin ada kesaksian lagi. Ya tetap ada kesaksian, nggak ada orang baik sempurna kan nggak ada. Ya tetap ada lah Ji, apa umpamanya memang dia baik, sholatnya tertib ya, sholatnya tertib, baca Qurannya bagus, hafalannya bagus, tapi dengan istrinya umpamanya dia kesulitan, tetap ada saksi. Kalau nggak tangan kakinya, saksinya siapa? Istrinya. Kan besok dihadirkan juga seperti itu. Jadi sama seperti pengadilan itu. Berarti pembelanya siapa, Ustaz? Nggak ada pembela di situ kan ya dibacain aja. Dibacain nggak ada. Kalau di sini kan pengacara yang aneh-aneh kadang-kadang gitu. Tapi ya nggak ada. Jadi istilahnya pembelanya kalau momennya ada orang bisa pembelanya Rasul ya enggak, pada saat dihisab itu memang ditimbang langsung oleh Allah Ta'ala dengan malaikat, itu sudah dijelaskan satu-satu. Nah, kalau di Zoom salah satu timbangannya yaitu tadi tanyain. Kemudian di dalam video kedua ini, di sana pun ada pertanyaan dari Pak Zainuddin bahwasanya ketika kita nanti di yaumil hisab, seluruh kita akan ditanyai oleh Allah dan semua anggota tubuh kita akan menjadi saksi. Kemudian ditanyai apakah nanti di sana itu tidak ada pembelaan. Kalau menurut Ustaz Danu tidak ada yang membela, tidak ada syafaat, dan bahkan syafaat Nabi pun itu tidak ada. Menurut Ustaz Danu, ingin kita menyampaikan bahwasanya syafaat kelak di yaumil hisab itu banyak sekali. Di antaranya adalah syafaat yang diberikan oleh Rasulullah SAW, kemudian syafaat yang diberikan oleh Allah kepada para syuhada, dan para syuhada ini mampu memberikan syafaat kepada keluarga-keluarganya. Kemudian juga ada syafaat orang muslim terhadap muslim lainnya pun Allah izinkan, dan bahkan syafaat amal kebaikan pun Allah tampakkan akan Allah berikan kelak di yaumil hisab. Sebagai contoh apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran, kata Rasulullah, sesungguhnya Al-Quran itu kelak akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Artinya amalan soleh seperti membaca Al-Quran pun Allah izinkan Al-Quran memberikan syafaat kepada siapapun yang membacanya di dunia. Kemudian di dalam hadis lain, inna suratan fi Qur'ani 30 ayatan syafaat li rajulin hatta ghufira lahu wa hiya suratun tabarakalladzi biyadil mulk. Di dalam hadis ini Rasulullah mengatakan bahwa ada sebuah surat yang berjumlah 30 ayat, yang mana surat ini mampu memberikan syafaat bagi orang yang menghafalnya, bagi orang yang membacanya, sampai orang ini diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni adalah surat Tabarakalladzi biyadil mulk. Artinya ini adalah surat Al-Mulk. Jadi surat Al-Mulk pun bagi siapapun yang membacanya di dunia, yang rajin membacanya di dunia, kemudian bagi siapapun yang menghafalnya, insya Allah surat Tabarak ini, surat Al-Mulk ini mampu memberikan syafaat kepada mereka yang rutin dan rajin membacanya di kehidupan dunia ini. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi syafaat itu banyak sekali kelak yang Allah berikan kepada kaum muslimin dan kepada orang-orang beriman, supaya orang beriman ini terangkat dan terhindar dari azab dan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak sekali syafaat itu Allah berikan kepada orang-orang mukmin. Inilah jawaban kita kepada Ustaz Danu yang mengatakan bahwa tidak ada syafaat kelak, tidak adanya pertolongan-pertolongan seperti itu. Cukup menurut Ustaz Danu itu adalah dengan ditimbang amalan semua tanpa adanya pembelaan, tanpa adanya syafaat. Padahal Rasulullah telah menjelaskan banyak sekali nanti syafaat yang Allah
berikan kepada para mukmin nanti di yaumil hisab. Ini adalah sebagai jawaban kita kepada apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Anu. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين